Bang, terus itu lampu buat apaan? Sabar dulu coy. Bukan karena alat mahal, bukan pakai obat-obatan mahal, bukan juga karena punya ilmu tinggi. Tapi dengan cara simpel ini, tanpa sadar reef tank kalian terselamatkan. Air jernih itu bukan karena diganti air baru terus, tapi karena dikelola. Penasaran gimana metodenya? Yuk kita bahas. Pertama, kita harus tahu kalau sistem dalam air laut itu berbeda dengan sistem di air tawar. Mungkin di air tawar kita bisa dengan gampang nguras air, buang, lalu isi lagi dari keran. Nah, di reef tank beda. Air laut itu jangan langsung kita buang, lalu ganti dengan air baru. Karena air lama di reef tank itu sebenarnya masih bisa kita kelola, distabilkan dan kita pakai lagi. Salah satu caranya lewat sistem refugium. Jadi di satu sisi kalian bisa irit air dan garam, kalian juga bisa mengontrol parameternya. Jadi cara kerjanya gini guys. Refugium itu adalah zona kotornya, dan tank utama kita adalah displaynya. Fungsi refugium itu tadi untuk mengelola air. Semua filter-filter ada di situ. Ibarat dia itu ginjalnya, kerja di belakang supaya hasil di display bisa maksimal. Setiap reef tank yang sering kalian lihat pasti punya refugium di bawah raknya. Biasanya kalau yang mahal-mahal, mereka udah pakai alat-alat canggih. Jadi air otomatis muter, parameter dan salinitas, semua alat-alat yang kerja. Nah, itu enak kalau kita punya budget besar. Tapi buat kita yang pas-pasan dan kantong udah jebol, sulit rasanya punya alat seperti itu. Tapi jangan pundung dulu guys, gue punya cara lain, hasil tetap maksimal, yaitu membuat refugium portable. Wow, ini cocok banget buat kalian yang punya nano atau medium tank dengan filter seadanya. Atau kalian yang biasa piara ikan gapi atau ikan komet, ini bisa banget kalian sulap jadi akuarium air laut. Begini cara kerja simpelnya. Ini nano tank gua, dan ini refugium gua. Jadi kalau gua water change, airnya pasti gua masukin di sini. Gua nggak pakai alat-alat canggih guys. Kalian bisa lihat sendiri kan, mesin-mesin semua di belakang gitu aja. Jadi cara gua ini masih manual. Sebenarnya lebih enak kalau semua tank ini disambungin. Tapi kan tahu sendiri, gimana mau nyambunginnya lagi kalau udah begini? Ribet banget kan? Nah, kalau kalian punya satu atau beberapa tank, kalian cukup punya satu refugium saja. Biasanya refugium itu setengah dari ukuran tank utama. Misalnya tank utama nampung 80 liter, refugium cukup 30-40 liter aja. Karena itu kalian bisa banget buat mini refugium dari baskom atau wadah kecil. Yuk, gas kita buat! Cara buatnya gampang banget guys. Kalian hanya memerlukan wadah, mesin powerhead, dan lampu aquascape putih sesuai ukuran wadah. Filternya busa, bioring, dan karbon aktif. Kalau kalian punya live rock, taruhin live rock aja, bioring nggak usah. Lalu isi air lautnya. Seperti biasa, masukin live rock, karbon taruh di kantong, dan biarkan powerhead terus mensirkulasi. Menyala filterku. Dah, beres guys. Bang, terus itu lampu buat apaan? Sabar dulu coy. Jadi di refugium, kalian juga bisa pelihara makroalga. Lampu tadi untuk menyinari dan memberi kehidupan untuk makroalga dan bakteri hidup. Enak kan? Bisa sambil berkebun juga. Hai. Oke, makroalga ini nggak cuma numpang hidup ya guys. Dia berguna banget untuk makanin nutrien-nutrien jahat dan yang berlebihan. Biarkan air terus running 1-2 hari ke depan. Dengan begini, refugium portable sudah mulai mengelola air laut bekas. Karena ini masih manual, ketika water change, air laut bisa kalian tampung dulu di galon kayak gini. Lalu kalian cedoklah air di refugium untuk mengisi kekosongan karena di water change tadi. Oh ya, water change cukup 10% aja, 2 kali seminggu. Hah? Apaan bang? Ulangi dong. Water change 10%? Ih. Nah, air bekas tadi bisa kalian tuang lagi ke wadah refugium. Air bekas pun siap dikelola lagi. Bagusnya per 3 minggu sekali barulah kalian buang air bekasnya. Lalu kalian tambahkan lagi dengan air laut baru.
Atau kalau kalian punya budget lebih, bisa per 2 minggu sekali kalian buang. Metode ini masih gua lakuin sampai hari ini. Dan hasilnya bagus banget. Ikan aktif, koral mekar, semuanya happy termasuk gua. Ahai. Oke, kesimpulannya, walaupun sudah ada pompa dan wave maker, jangan pernah biarkan air di akuarium kalian stagnan. Air di dalam tank wajib berganti guys. Dengan cara refugium portable tadi, air bekas dikelola menjadi fresh lagi, sehingga air di tank berganti secara berkala. Jangan pernah masukkan langsung air laut yang baru kalian beli ke dalam tank utama. Kita nggak pernah tahu bagaimana kondisi penampungan air waktu di toko. Jadi yang paling aman, air baru itu masuk ke refugium dulu. Di sini zat-zat kimia, bau ketek, logam berat diserap dulu sama karbon. Nutrien berlebihnya dimakan makroalga, dan bakteri baik mulai aktif kembali. Jadi ketika nanti air masuk ke tank utama, biota laut kita tetap happy. Dan sekarang kalian juga happy melihat koral yang mekar maksimal. Oke, jika kalian masih punya pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan follow channel ini supaya tidak ketinggalan update selanjutnya. Sampai ketemu lagi guys. Bye-bye.